Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk mencapai 275,77 juta jiwa, di mana 29,5% atau setara dengan 79,7 juta merupakan penduduk usia anak. Jumlah yang cukup besar untuk menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan. Namun sayangnya, sekitar 1.220.900 perempuan di Indonesia berusia 20-24 tahun telah menikah sebelum berumur 18 tahun. Artinya, banyak anak di Indonesia yang telah melakukan perkawinan pada usia anak, yaitu perkawinan yang terjadi sebelum berusia 18 tahun. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi, kedua di Asia Tenggara, dan tertinggi ke-8 di dunia. Kamu sudah tahu belum? Sebagai anak muda yang update, pastinya aku udah tahu dong bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dan 8 di dunia terkait permasalahan perkawinan anak. Sedikit ya. Saya sebagai anak muda tentunya sangat prihatin dan ini menjadi poin penting bagi kita semua untuk sama-sama untuk mencegah perkawinan anak terutama di Indonesia. Prihatin tuh ya. Ini menjadi signal juga menjadi pemantik untuk kita semua agar lebih aware dan lebih peduli lagi terhadap kasus-kasus perkawinan anak di Indonesia. Memprihatinkan ya, kalau misalnya kita bicarakan bahwa sebenarnya hal ini masih banyak terjadi di Indonesia. Artinya banyak anak-anak di Indonesia yang haknya itu masih banyak direnggut oleh ketidakadilan yang ditimbulkan oleh praktik berbahaya ini. Menurut aku ini adalah praktik yang berbahaya ya, perkawinan anak itu. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya. Ternyata masih banyak remaja yang belum begitu paham resiko atau dampak dari perkawinan ini. Saya bisa membayangkan sih kalau misalnya saya jadi orang tuanya ya gitu ya. Gimana kalau misalnya saya akan merasakan cemas, khawatir, bagaimana masa depannya gitu. Karena saya tahu banget kalau pernikahan usia anak itu sangat rentan akan KDRT, kekerasan, dan sebagainya gitu. Maraknya perkawinan anak dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti 1. Permasalahan ekonomi yang menyebabkan anak putus pendidikan sehingga rentan dinikahkan karena dianggap dapat meringankan beban orang tua. 2. Kurangnya pendidikan yang komprehensif, termasuk pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang terbatas, menyebabkan kehamilan yang beresiko di usia anak atau remaja. 3. Kekhawatiran orang tua yang berlebihan pada anak akan terjerumus dalam pergaulan yang beresiko, sehingga memandang menikah lebih cepat lebih baik untuk menghindari zina dan menjaga nama baik keluarga. 4. Tidak terlindunginya anak dalam mengakses konten pornografi atau konten ajakan untuk perkawinan anak. 5. Pengaruh lingkungan, adat, dan budaya yang melanggengkan perkawinan anak. Parahnya nih guys, tidak banyak yang tahu dampak dari perkawinan anak, sehingga banyak yang menormalkan perkawinan yang terjadi pada usia anak. Padahal dampaknya banyak banget loh. Apa aja sih? Karena apa? Ya karena remaja atau usia yang belum siap menikah itu kan bisa saja masih labil karena harus sudah siap mental, fisik, rohani atau jasmani gitu kan. Mereka cenderung kehilangan peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan. Even ketika mereka punya peluang itu, kadang pendidikan mereka itu udah nggak jadi prioritas mereka lagi. Mereka udah sibuk tuh ngurusin keluarganya. Padahal sebetulnya mereka mungkin bisa ikut aja paket A, B, atau C gitu. Terus juga selain itu ada dampak kesehatan, di mana anak-anak yang menikah pada usia anak tersebut cenderung belum memiliki ilmu yang banyak terkait kesehatan mereka dalam pernikahan. Jadi mereka teresiko dalam kesehatan reproduksinya pun juga dihantui kehamilan yang beresiko. Yang harus kita highlight adalah kematian ibu dan juga anak.
karena di usia-usia anak di bawah 21 tahun menurut BKKBN yang harusnya ideal untuk menikah 21 untuk perempuan dan juga 25 untuk laki-laki. Nah, mereka mengalami pernikahan di bawah itu dan sangat beresiko ketika akan mempunyai anak, karena rahim seorang perempuan itu siap untuk mengandung itu ketika usia 20,5 tahun. Nah, sehingga ini akan beresiko sekali menyebabkan bayi berat badan lahir yang rendah dan juga kematian ibu dan juga anak. Usia anak fisik belum siap dalam mengandung, dalam melahirkan, sehingga dapat terjadi resiko-resiko seperti bayi lahir cacat, keguguran, dan sebagainya. Di usia anak, psikis atau psikologi seseorang itu cenderung belum stabil, sehingga dapat terjadi resiko yang nantinya menimbulkan perceraian, kemudian KDRT, dan sebagainya. Dan perkawinan yang dilakukan di usia anak cenderung belum memiliki kondisi finansial yang cukup, yang mapan, yang siap gitu, sehingga hal ini beresiko terjadi perceraian dan sebagainya. Hak anak, hak dasar anak itu direnggut karena perkawinan anak. Pertama, anak tidak akan memiliki akses untuk menempuh pendidikan. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam konteks pendidikan sekalipun, anak yang sudah dikawinkan itu dianggap bukan anak lagi gitu. Padahal sebenarnya dalam konteks usia masih disebut sebagai anak gitu. Nah, anak akan dipaksa untuk dewasa terlebih dahulu daripada yang lainnya. Kemudian selain di konteks pendidikan, kita bisa bilang anak tidak akan bisa bermain, misalnya hak-hak dasarnya dalam bermain, belajar gitu. Saya punya pengalaman ada waktu itu anak didik saya juga, dia udah menikah di usia anak gitu ya, dan saya tahu banget gitu bagaimana perjalanan pernikahan mereka yang seumur jagung gitu. Kenapa saya bilang seumur jagung? Mungkin ya 1-2 bulan mereka senang bahagia dan sebagainya, tapi mereka tahu setelah mereka masuk bulan ke-6 kalau nggak salah mulai ada cekcok, pertengkaran dan sebagainya gitu. Apalagi ketika mulai hamil terus dia lahirkan anaknya, baik lagi akhirnya yang susah juga orang tuanya juga gitu kan. Terus selain susah orang tuanya, setelah dia punya anak, mamanya mengalami baby blues ya, maksudnya merasa tidak sanggup merawat anak dan sebagainya gitu. Sampai pernah akhirnya anak didik saya ini dia benar-benar nggak sanggup, hampir anaknya mau dibunuh gitu, mau dicekek dan sebagainya. Untung aja waktu itu ada tetangga dan sebagainya, lalu akhirnya dimediasi, dibawa pulang ke orang tuanya dan sebagainya. Terus akhirnya mereka juga memutuskan untuk bercerai gitu sih. Selain itu, pemaksaan perkawinan pada usia anak merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tepatnya pada pasal 10 ayat 1, menegaskan bahwa setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya, dalam ayat 2 ditekankan bahwa yang termaksud pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Nah, sekarang udah paham dong kalau perkawinan anak merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi, jangan ragu lagi untuk melaporkan pada pihak berwajib jika kamu melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami perkawinan anak. Pernah punya mimpi gak sih kalau suatu saat Indonesia bisa terbebas dari belenggu perkawinan anak? Bermimpi ya, sebenarnya sempat terlintas setiap keluarga atau dari rumah itu cuma ada 2 anak kayak gitu, jadi empat orang tuanya sama anaknya 2. Kasih sayang mereka nggak terbagi terlalu banyak, kebutuhannya mungkin bisa tercukupi, ya lebih indah aja sih. Pernah banget aku bermimpi di mana di negara kita ini, di Indonesia, itu sudah zero perkawinan anak.
di mana perkawinan atau pernikahan yang terjadi di Indonesia itu berasal dari perencanaan-perencanaan yang baik, yang matang, pun juga di usia yang tepat pastinya. Mimpi indah banget ya kayaknya. Dan salah satu cara untuk mewujudkan mimpi indah tersebut adalah dimulai dari diri kita sendiri, dengan tidak menjadi pelaku perkawinan anak dan juga tidak mendukung aktivitas perkawinan anak tersebut, dan juga membantu mencegah terjadinya perkawinan anak jika sudah tercium nih bau-bau di sekitar kita akan ada yang melakukan perkawinan anak. Kalau nggak sanggup sendiri, bisa minta bantuan LSM atau pemerintahan terdekat yang pastinya akan membantu kawan-kawan semuanya, membantu kita, salah satunya pastinya KPI ya. Kalau memang hal ini dapat terwujud suatu saat nanti gitu, Indonesia dengan 0 kasus perkawinan anak, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju lagi dari sekarang, karena kualitas anak-anaknya, kualitas SDM-nya akan meningkat dengan adanya kesiapan perkawinan tadi. Dan gimana sih caranya? Perkawinan anak ini bukan hanya melibatkan 2 orang, seorang pria dan seorang wanita yang di bawah umur, tapi juga melibatkan orang tua, melibatkan adat istiadat, melibatkan lingkungan, orang-orang sekitar, stakeholder, supaya melibatkan kita semua, sehingga dalam menanggulangi hal ini, dalam mencegah hal ini, kita semua harus bekerja sama untuk lebih care, lebih aware dalam mencegah dan mendukung hal ini tidak terjadi. Tentu saja pernah. Saya rasa mungkin teman-teman yang juga sering kampanye kan akan mengalami mimpi ini ya. Ini adalah goals kita semua. Jadi ya harapannya seharusnya udah nggak ada lagi gitu ya, kalau bisa gitu. Kalau bisa Indonesia bisa secepatnya terbebas. Hal yang harus kita lakukan agar bisa terbebas dari perkawinan anak adalah meningkatkan pengetahuan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, ini penting sekali ya teman-teman untuk mengetahui sebenarnya mengapa perkawinan anak itu menjadi praktik yang sangat berbahaya bagi anak dan keluarga, bahkan sebenarnya secara penuhnya adalah dunia gitu. Saya rasa mungkin ini adalah kewajiban kita bersama, termasuk kepada keluarga, kepada anak sendiri, untuk harusnya memiliki akses untuk mengetahui tentang hak kesehatan seksual dan juga reproduksi. Ya kalau mimpi sih saya berharap banget ya, dan saya yakin kalau itu bisa tidak terjadi seandainya kalau dispensasi pernikahan usia anak itu diperketat atau kalau perlu dihapuskan gitu ya. Jadi tidak boleh ada pernikahan usia anak. Kalaupun terjadi insiden atau kecelakaan, mungkin mereka bisa taharuf yang tidak perlu menikah dulu gitu, dan mereka bisa dibina dulu sama orang tuanya dan lingkungannya membina mereka, terus menjaga mereka gitu sampai mereka pada usia yang siap dan matang. Dan kalau memang mereka punya kecocokan, mereka bisa menikah gitu sih. Dan jadi dia menikahnya tidak dalam usia anak gitu aja. Pastinya aku pernah bermimpi Indonesia itu bebas dari perkawinan anak. Nah, mimpi aku itu mungkin mimpi semua bangsa Indonesia ya, atau bangsa-bangsa yang lainnya juga. Beberapa solusi yang ingin saya berikan. Yang pertama adalah pastikan kita bisa menikah di usia 21 untuk perempuan dan juga 25 untuk laki-laki. Ini agar reproduksi teman-teman, khususnya perempuan, juga udah siap untuk membuahi dan juga siap untuk berkeluarga. Kemudian juga teman-teman fokus sekarang untuk bisa mengembangkan life skill, melakukan apa yang teman-teman suka, karena ketika menikah nanti menyatukan 2 kepribadian berbeda, dan itu juga harus mengurus tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain. Nah, maka ketika teman-teman di masa muda, perbanyak yuk untuk melatih life skillnya, penyiapan kehidupan berkeluarganya juga, agar bisa mendapatkan keluarga yang kecil dan juga sejahtera, juga bahagia ketika nanti di masa yang akan datang. Ingat, mimpi-mimpi tersebut bukan hanya mimpi aku atau kamu, tetapi itu merupakan mimpi seluruh anak Indonesia. Yuk, bisa yuk kita bersama-sama cegah dan hentikan perkawinan anak untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Anak Nasional. Anak terlindungi, Indonesia maju.